Jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan karya S.H. Mintarja dalam episode Bramanti menampakkan diri. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Halaman itu menjadi hening sejenak, namun kemudian terdengar suara Ki Demang yang membuat orang-orang di halaman itu berdebat-debat. Tidak sama sekali. Kami sedang mencari seorang yang kami anggap telah melanggar tata cara kehidupan kami di sini. Wondogeni mengerutkan keningnya. Ditatapnya setiap wajah orang-orang Candisari yang berada di halaman itu. Seakan-akan ingin meyakinkan apakah yang dikatakan oleh Ki Demang itu benar. Dan ternyata memang setiap wajah yang disambar oleh tatapan matanya yang tajam segera tertunduk. Tiba-tiba dada Wondogeni berdesir ketika terpandang olehnya mata Ki Tambi yang membara. Di wajah itu sama sekali tidak terbayang ketakutan dan kecemasannya menghadapi orang-orang Panembahan Sekar Jagad yang justru kali ini bersama seorang yang paling dipercaya, Sapu Angin. Sejenak Wondogeni memandang mata Ki Tambi yang menjadi kemerah-merahan, dan mata yang kemerah-merahan itu telah membuat darahnya mengalir lebih cepat. Ki Demang agaknya melihat keadaan itu, sehingga cepat-cepat ia berkata, "Kami datang untuk memberikan sebuah peringatan kecil kepada anak yang tinggal di rumah ini." "Apa yang telah dilakukannya?" bertanya Wondogeni. "Ia telah menyerang kawannya sendiri dengan licik." "Siapa anak itu?" "Namanya Bramanti." Wondogeni mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekilas dipandanginya wajah Sapu Angin yang tegang, dan tetapi Sapu Angin itu sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun. Dalam kesepian yang menyambar, sesaat itu seseorang kawan Wondogeni mendekatinya. Kemudian orang itu berdesis perlahan-lahan. "Orang itulah." Bertanya Wondogeni. "Orang itulah yang mengancam aku akan membunuhku sama sekali." Wondogeni mengerutkan keningnya. "Yang mana?" Orang itu ternyata sudah tidak segan-segan lagi. Jari tangannya kemudian menunjuk Ki Tambi yang berdiri tegang itu. "Itu, oh, yang matanya merah seperti mata burung pelatuk itu." Dada Ki Tambi berdesir. Orang yang menunjuk kepadanya itu adalah orang yang ditangkapnya selagi ia terluka parah dan dibawanya ke Kademangan. Ternyata ia masih tetap mengenalnya, dan bahkan kini agaknya ia akan melepaskan sakit hatinya karena kekalahan yang dialaminya pada saat ia melawan Putut Sabuk Tampar. Bentak Wondogeni. "Benarkah kau yang telah menangkap kawanku ini pada saat ia sedang tidak berdaya?" Ki Tambi masih berdebar-debar, namun ia tidak akan mengelak apapun yang akan terjadi atas dirinya. Karena itu maka ia pun menjawab lantang, "Kalian memilih istilah yang tidak aku senangi. Aku lebih baik mengatakan bahwa akulah yang telah menolongnya, sehingga orang itu tidak mati di pinggir jalan dan menjadi makanan anjing liar." Dahi Wondogeni berkerut. Hampir saja ia berteriak, tetapi suaranya segera terputus oleh suara tertawa Sapu Angin. "Bagus, kau mendapat kalimat yang tepat. Yang benar adalah kau orang semacam orang ini memang sepantasnya hanyalah menjadi makanan anjing liar
dan suara tertawa sapu angin menjadi berkepanjangan. Namun dengan demikian wajah Wondogeni dan orang yang memberitahukan kepadanya itu menjadi merah padam. Nah, sekarang aku datang untuk melakukan pekerjaan yang lain bagi kalian. Dan aku kira aku bukan sebangsa kelinci makanan anjing jalanan, berkata sapu angin kemudian. Sekarang katakan, di manakah anak yang kau cari itu? Anak yang menurut keterangan kalian tinggal di rumah ini. Karena kami pun sedang mencari seseorang yang di halaman rumah ini. Tidak seorang pun yang menjawab. Ki Demang menebarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Kini anak-anak muda Candisari yang semula menyebar seakan-akan telah berkerumun berdesak-desakan. Dan tidak seorang pun dari mereka yang mempedulikan Bramanti. Di mana Bramanti? Bertanya Ki Demang. Tidak seorang pun yang menyaut. Di mana Bramanti? Ki Demang berteriak. Masih belum ada yang menyaut. Tiba-tiba timbullah akal Ki Demang untuk memanggil Bramanti keluar dari persembunyiannya, seperti yang dilakukan oleh Temunggul seandainya ia masih berada di halaman itu. Katanya lantang, kalau Bramanti tidak segera keluar dari persembunyiannya, maka kami akan menangkap Nyai Pruwito sebagai gantinya. Buat apa kami menangkap perempuan itu? Teriak Wondogeni. Ia telah mengenal perempuan itu sebagai bekas istri Demang Candisari yang dahulu. Bahkan kadang-kadang ia sengaja berteriak-teriak memanggilnya apabila ia lewat di jalan di depan regol halaman rumah ini. Bramanti adalah anak dari perempuan itu, jawab Ki Demang. Tetapi kami tidak menghendaki keduanya. Kami mencari Putut Sabuk Tampar. Biarlah anak itu dibawa kemari, sahut sapu angin. Di halaman ini ada seorang anak muda yang bernama Bramanti. Kalau benar Sabuk Tampar berada di halaman itu pula, kita akan dapat bertanya kepada anak muda itu. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepala, katanya. Karena itu kita memerlukan Bramanti. Semua orang termasuk Ki Tambi menjadi berdebar-debar. Apakah yang kira-kira akan terjadi atas anak muda itu seandainya ia dapat diketemukan di halaman ini? Sejenak kemudian Ki Demang berteriak pula. Bramanti, apakah kami harus menangkap ibumu dan menyeretnya ke Kademangan? Tapi belum seorang pun dari mereka yang melihat Bramanti. Sementara itu Bramanti sedang berada di dalam kandangnya. Ketika ia bergeser dari halaman rumah itu, ketika anak-anak muda yang lain justru saling mendekat, maka ia pun segera masuk ke dalam kandangnya. Dan kini ia mendengar Ki Demang sedang mengancamnya. Bramanti, sekali lagi ia mendengar suara Ki Demang semakin keras. Apakah kau menunggu kami menyeret ibumu? Kini tubuh Bramanti seakan-akan menggigil karenanya. Ia tidak dapat mengerti mengapa Ki Demang selalu berusaha mencegah orang-orang Kademangan Candisari melawan Panembahan Sekar Jagad. Dengan alasan itu juga, untuk kepentingan Kademangan ini agar tidak menjadi lumat. Dan kini Ki Demang pasti akan mengorbankannya tanpa belas kasihan. Dengan demikian justru tidak akan ada pelindungan sama sekali bagi warganya. Seharusnya Ki Demang berbuat sebaliknya, mencoba menyembunyikannya meskipun nanti setelah orang-orang itu pergi, seandainya ia masih akan menghukumnya, dalam persoalan di antara keluarga sendiri itu akan terus dilakukannya. Ketika terdengar suara Ki Demang lagi, Bramanti sudah tidak dapat membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Kemungkinan yang demikian ini memang sudah diperhitungkannya pula. Karena itulah ia masuk ke dalam kandangnya. Ia sama sekali tidak ingin bersembunyi, tetapi untuk melawan orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan sambil menganyam keranjang. Itulah sebabnya maka segera ia memanjat tiang kandang. Tangannya menggapai belandar yang membujur di atas tiang itu. Ketika ia melompat turun, maka di tangannya telah tergenggam sebuah pedang pendek. Pedang peninggalan ayahnya.
yang disembunyikannya tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Mungkin aku memerlukannya, gumamnya. Bramanti mengangkat wajahnya ketika sekali lagi Ki Demang berteriak menirukan Temunggul. Aku akan menghitung sampai 10 bilangan, Bramanti. Kalau kau tidak keluar maka ibumu akan menjadi gantinya. Ia berhenti sejenak lalu 1. Tapi belum sampai pada hitungan yang kedua, Bramanti telah melangkah keluar dari dalam kandangnya sambil berkata, "Aku di sini, Ki Demang." "Nah, bukankah kau keluar seperti seekor jengkerik di tuang air?" desis Ki Demang. "Kemarilah, hukumanmu masih belum dilaksanakan." Bramanti mengangkat wajahnya. Ketika ia melangkah maju dilihatnya, mata Wondogeni dan kawan-kawannya yang berada di sisinya itu terbelalak. Hampir bersamaan keduanya berteriak sambil menunjuk kepada Bramanti. "Itulah dia, itulah dia." "Siapa?" bertanya Ki Demang dan sapu angin serentak. "Sabuk Tampar, Putut Sabuk Tampar." Meskipun keduanya, Ki Demang dan sapu angin bersama-sama terkejut, namun yang bergolak di dalam hati masing-masing adalah berbeda. Sapu angin memang sedang mencari Putut Sabuk Tampar, sehingga dengan demikian maka ia merasa bahwa yang dicarinya segera dapat diketemukan. Tetapi sebaliknya bagi Ki Demang, ia memandang Bramanti dengan mulut ternganga. Ia tidak dapat percaya pada pendengarannya bahwa anak itulah yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Namun bukan saja Ki Demang, tetapi semua orang yang berada di halaman itu serasa mendengar ledakan petir di ujung rambut. Hanya Tambilah yang segera dapat menguasai perasaannya, karena ia memang sudah menduga bahwa Bramantilah yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Sedang Panjang masih juga dengan susah payah mencoba menenangkan dirinya. Dalam kediaman yang tegang itu terdengar suara sapu angin. "Apakah kau tidak keliru, Wondogeni?" "Tidak, aku tidak akan keliru. Aku berdua adalah saksi yang langsung. Pertemuan kita di malam hari waktu itu memang tidak dapat meyakinkan. Tetapi pertemuan yang kedua, di siang hari anak itu tidak dapat lagi menyembunyikan dirinya." Sapu angin mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya wajah Bramanti dengan tajamnya dan ternyata Bramanti pun sama sekali tidak menyadari tatapan mata itu. "Kaukah yang menyebut dirimu Putut Sabuk Tampar?" bertanya sapu angin. Bramanti merasa tidak ada gunanya lagi mengelak. Karena itu maka jawabnya mantap. "Ya, akulah Putut Sabuk Tampar, utusan Resi Panji Sekar. Nah, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Sapu angin mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Aku ingin bertemu dengan Resi Panji Sekar. Yang ada sekarang adalah Putut Sabuk Tampar. Yang penting bagiku adalah mengusir engkau dari Kademangan ini. Aku sudah muak melihat tingkah laku orang-orangmu, apalagi kerakusan mereka. Tidak terbatas kepada harta benda, tapi juga terhadap gadis-gadis." Sapu angin mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tapi matanya menjadi seolah-olah menyala. Dalam pada itu Temunggul serasa berdiri di atas api. Ia menjadi gelisah dan tidak mengerti apakah sebenarnya yang sedang dihadapinya. Seandainya benar Bramanti adalah orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar, maka ia pasti akan terlibat langsung dengan orang itu. Karena itu maka dalam keraguan-raguan hatinya serasa terpanggang di atas api. "Putut Sabuk Tampar," desis sapu angin. "Kedatanganku memang sengaja untuk mencarimu. Sudah 2 kali kau menghalangi orang-orangku. Aku kira Panembahan Sekar Jagad telah terlampau longgar. Biasanya gangguan yang pertama telah cukup menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Tapi kau mendapat kesempatan sampai 2 kali. Baru kali ini aku mendapat kesempatan atas nama Panembahan Sekar Jagad menemuimu.
Bramanti tidak segera menyaut dan sapu angin berkata selanjutnya, "Tetapi ternyata kau tidak akan dapat kesempatan selanjutnya." Ketika sapu angin berhenti berbicara, halaman itu menjadi hening. Tidak seorang pun yang mengucapkan kata-kata. Bahkan Ki Demang merasa seolah-olah mulutnya terbungkam. Dalam keheningan itulah setiap dada serasa bergetar. Dengan demikian mereka menyadari mengapa Bramanti menolak perlindungan penggiring. Karena ternyata ia sendiri merasa dapat melindungi diri. Sejenak kemudian maka terdengar suara sapu angin berat. "Ki Demang, kalau memang orang-orangmu tidak ingin berbuat onar dan tidak ingin melihat kehancuran Kademangan Candisari, maka aku pun tidak akan mempersoalkannya. Aku hanya sekedar ingin menangkap anak yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar ini." Ki Demang tidak bisa segera menjawab. Ia berdiri di samping jalan yang sulit. Ia tahu bahwa Putut Sabuk Tampar bukan sekedar seorang anak muda yang cengeng seperti yang selalu diperlihatkan Bramanti dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau ia berterus terang memusuhinya, maka akibatnya belum dapat dibayangkan. Apalagi bila teringat olehnya Bramanti adalah adik Panggiring. Meskipun sampai saat ini Bramanti menolak hubungan itu. Karena Ki Demang tidak segera menjawab, maka terdengar sapu angin berkata lantang, "Hei, mengapa kau diam saja, Ki Demang? Suruhlah orang-orangmu pergi. Biarlah Putut Sabuk Tampar itu tinggal. Aku memerlukan anak itu. Kalau ia tidak terlampau banyak tingkah, maka ia akan aku bawa hidup menghadap Panembahan Sekar-Jagad. Tapi kalau ia menyombongkan diri melawan kehendakku, maka aku akan terpaksa membunuhnya." Ki Demang menjadi semakin bingung karenanya. Namun bagaimanapun juga ia mempunyai pertimbangannya sendiri. Sehingga tiba-tiba ia berkata, "Baiklah, aku akan membawa orang-orangku pergi." Namun Ki Demang terkejut ketika tiba-tiba terdengar suara Ki Tambi. "Sudah aku katakan, kami telah siap melakukan sesuatu kali ini. Kami di belakang Ki Jogoboyo. Agaknya Ki Jogoboyo adalah seorang yang paling bertanggung jawab di Kademangan ini." Ki Jogoboyo yang semula telah dijalari oleh keraguan-raguan, mendengar kata-kata Ki Tambi itu tiba-tiba tergugah hatinya. Hampir tanpa sadarnya ia berkata, "Ya, kita akan berbuat sesuatu." "Ki Jogoboyo," potong Ki Demang, "kau masih juga berlaku bodoh. Kau adalah orang yang mabuk pujian. Apakah kau sadari kata-kata Ki Tambi yang ingin menjerumuskan engkau ke dalam kesulitan? Hanya orang-orang yang jantanlah yang bertanggung jawab atas kata dan perbuatannya," celah Ki Tambi sebelum Ki Jogoboyo menjawab. "Tutup mulutmu, Tambi," teriak Ki Demang. "Aku menyesal menerima kau kembali di Kademangan ini. Ternyata kau telah menjerumuskan kami semua ke dalam kesulitan." Tetapi tiba-tiba saja Ki Tambi itu tertawa. Dipandanginya wajah anak-anak yang ada di halaman itu. Seketika matanya membentur wajah panjang. Ki Tambi menganggukkan kepalanya seolah-olah ia ingin melihat apakah Panjang benar-benar seorang pengawal yang baik. Dada Panjang masih juga bergelora. Namun kemudian dengan mantap ia berkata, "Aku berdiri di belakang Ki Jogoboyo. Aku adalah seorang pengawal Kademangan. Dan aku merasa ikut bertanggung jawab menghadapi masalah-masalah serupa ini." Ki Jogoboyo yang mulai ragu-ragu tiba-tiba mengangkat wajahnya dan berkata, Marilah kita berbuat sesuatu kali ini. Kita bukan budak-budak yang hanya mampu bersimpuh dan menundukkan kepala." "Aku sudah menduga," sahut Ki Tambi cepat-cepat. "Ki Jogoboyo pasti akan berdiri di tempatnya sebagai pelindung rakyat Kademangan ini." "Persetan semuanya," tiba-tiba sapu angin berteriak. "Mengapa kalian mengigo seperti orang yang kehilangan kesadaran? Aku sapu angin berada di sini.
Lihatlah aku. Lihatlah, apakah kalian masih berani mengangkat wajah kalian menatap mataku? Ingat, aku dapat berbuat apa saja atas kademangan ini. Aku dapat membuatnya hancur lumat menjadi debu apabila aku kehendaki. Sapu angin terkejut ketika Tambi maju selangkah sambil berkata, setiap jengkal tanah, setiap ujung rambut perawan dari kademangan ini harus dipertaruhkan dengan nyawa. Sapu angin, jangan terlalu sombong. Kami sudah siap menghadapi kalian. Kali ini setelah kami terlena oleh sihirnya angin beberapa saat lamanya. Tutup mulutmu, bentak sapu angin. Kau belum mengenal aku, sapu angin. Tetapi baiklah, kita akan segera berkenalan. Tetapi maaf, bahwa aku kurang dapat mengendalikan diri. Mungkin aku akan menyentuh seseorang dan membuatnya mati atau cacat seumur hidupnya. Kata-kata itu telah membuat bulu tengkuk berdiri. Tetapi Tambi tidak beranjak dari tempatnya. Matanya menyala dan menatap wajah orang yang menyebut dirinya sapu angin. Sapu angin menggeram. Kaulah agaknya biang keladi dari perlawanan ini, seperti yang dikatakan Wondogeni. Namun sebelum Kitambi menjawab, Bramanti melangkah maju. Tiba-tiba saja langkahnya menjadi berbeda. Kali ini langkahnya mantap sehingga seolah-olah tumitnya telah membuat lubang di tanah yang diinjaknya. Jangan sesumbar, desis Bramanti. Dengarlah, aku tetap pada permintaan yang pernah aku sampaikan. Tinggalkan tempat ini dan lepaskan usaha kalian yang sangat merugikan itu. Resi Panjiskar yang akan menertibkan daerah ini dengan caranya sendiri. Omong kosong, teriak sapu angin. Kau yang menyebut dirimu Putut Sabuk Tampar adalah orang yang pertama-tama harus dibinasakan bersama Tambi. Kemudian kepada kelima orang-orangnya ia berkata, jangan hiraukan jumlah orang yang berada di dalam halaman ini. Mereka adalah orang-orang dungu yang tidak mengerti pahitnya peperangan. Siapkan diri kalian menghadapi segala kemungkinan. Kelima orang itu mengerutkan kening mereka. Satu dipandanginya anak-anak muda Kademangan Candi Sari. Sebagian besar dari mereka ternyata bersenjata. Mereka akan menjadi seperti batang ilalang dirampas pedang. Kasihan juga anak-anak yang masih terlampau muda itu. Tetapi itu adalah salah sendiri. Mereka telah berani mengangkat senjata melawan kekuasaan Panembahan Sekar Jagad. Tetapi Kitambi menjawab, kalau kami salah seorang dari kami mati, masih juga kami mempunyai kebanggaan mati di peperangan. Tetapi kalau salah seorang dari kalian mati, bagaimanakah orang akan menyebut mayat kalian? Cukup, sapu angin berteriak semakin keras. Kalian memang tidak perlu dikasihani. Sudahlah sapu angin, berkata Bramanti. Pulanglah, sampaikan kepada Panembahan Sekar Jagad bahwa Putut Sabuk Tampar tetap pada pendiriannya. Persetan kalian, sapu angin telah kehilangan kesabaran. Kemudian katanya lantang, marilah anak-anak, kita selesaikan kelinci-kelinci yang sombong ini. Kuda-kuda itu pun kemudian mulai bergerak ke arah yang berbeda-beda. Sekejap kemudian orang-orang di atas punggung kuda itu sudah menggenggam senjata masing-masing. Dengan demikian maka anak-anak muda pengawal Kademangan itu menjadi berdebar-debar. Selama ini mereka hampir belum pernah melakukan suatu tindakan apapun yang berarti. Sejak mereka mendapat wisuda menjadi pengawal Kademangan, meskipun mereka harus melalui pendadaran. Karena itu ketika mereka menghadapi bahaya yang sebenarnya, hati mereka menjadi kecut. Bahkan ada di antara mereka yang mengumpat di dalam hati, mengapa ia tidak lari saja meninggalkan halaman itu. Apalagi ketika pada saat terakhir anak-anak muda yang demikian itu mendengar Ki Demang berkata, anak-anak,
Aku masih ingin mendapat kemurahan hati dari utusan-utusan panembahan jagat. Aku masih ingin kalian mendapat kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Selain mereka yang menghendaki, misalnya Bramanti, Kitambi, dan barangkali juga Panjang. Nah, pergunakan kesempatan yang terakhir ini. Begitu Ki Demang selesai, maka Bramanti segera menyaut, aku adalah anak muda yang paling cengeng di Kademangan ini. Aku sama sekali tidak berarti jika dibandingkan dengan kalian, para pengawal yang perkasa. Tetapi aku tidak akan lari. Aku akan tetap di sini dan mengadakan perlawanan sampai kemungkinan yang penghabisan. Bagus, aku juga tetap di sini, sahut Kitambi. Aku tetap di sini, gerap Panjang. Dan tanpa diduga-duga, Ki Jogoboyo pun berkata lantang, aku tetap di sini. Siapa yang ikut aku, tinggallah di sini. Siapa yang takut, pergilah. Ternyata tidak seorang pun yang meninggalkan halaman itu. Dengan demikian maka seakan-akan telah bulatlah niat mereka untuk melawan utusan Panembahan Jagat itu. Meskipun ada satu dua yang masih dijalari oleh kecemasan, tapi mereka tidak dapat meninggalkan kawan-kawan mereka dalam keadaan itu. Melihat hal itu, Sapu Angin serasa terbakar jantungnya. Kini ia benar-benar akan mulai, maka diteriakkannya Baba, habiskan anak-anak monyet ini. Serentak kuda-kuda itu pun maju. Tapi yang dihadapi telah siap pula. Meskipun masih agak ragu-ragu, namun tiba-tiba dari antara orang-orang Candisari itu, seseorang segera melangkah maju dengan langkah yang tetap mendekati Sapu Angin. Orang itu adalah Bramanti. Kau memang sudah jemu melihat sinar matahari, desis Sapu Angin. Tetapi Bramanti tidak mempedulikannya. Tangannya yang telah melekat di ulu pedangnya telah menjadi gemetar. Peringatan terakhir bagimu, desis anak muda itu. Pergi atau kami terpaksa mengusir kalian. Sapu Angin tidak menjawab lagi. Didorongnya kudanya yang kemudian dengan langkah-langkah pendek maju menyongsong Bramanti. Sejenak kemudian keduanya telah berhadapan. Meskipun Bramanti tidak berada di punggung kuda, tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Melihat sikap Bramanti, maka anak-anak muda Candisari pun segera tergugah hatinya. Temunggul yang selama ini diam seperti patung, tiba-tiba merasa ikut bertanggung jawab pula atas Kademangan ini. Kebenciannya kepada Wondogeni dan kawan-kawannya telah merayapi hatinya dan memuncak ketika mereka akan mengambil Ratri dengan paksa. Dan kini ia mendapat kesempatan untuk mencurahkan kemarahannya itu. Apalagi ketika ia melihat Kitambi telah meloncat pula, kemudian Ki Jogoboyo, Panjang, dan anak-anak muda yang lain. Akhirnya Temunggul pun menarik senjatanya. Dengan tangkasnya ia pun melompat menyongsong orang-orang berkuda. Namun jumlah orang Candisari jauh lebih banyak. Wondogeni mengumpat-umpat ketika ia harus bertempur melawan Kitambi dan beberapa anak muda yang lain. Dan Ki Jogoboyo, Panjang, Temunggul, dan yang lain-lain lagi telah memilih kelompok-kelompok kecil yang terjadi dengan tiba-tiba untuk melawan orang-orang berkuda itu. Bagaimanapun juga maka orang-orang berkuda itu segera mengalami kesulitan. Apalagi mereka menyangka sama sekali bahwa mereka akan menjumpai lawan dalam jumlah yang besar. Mereka telah pernah mendapat jaminan bahwa rakyat Candisari sama sekali tidak mempunyai minat untuk melawan. Tetapi karena mereka datang bersama Sapu Angin, maka mereka seakan-akan mempercayakan diri mereka kepada pemimpinnya. Sapu Angin adalah orang yang tidak terkalahkan di segala medan. Apalagi kali ini hanya sekedar berhadapan dengan anak-anak. Tetapi anak-anak itu adalah Bramanti. Di tangannya kini telah tergenggam sebuah pedang pendek. Dengan pedang itulah ia bertempur melawan Sapu Angin. Pertempuran di antara keduanya segera berkobar dengan dahsyatnya. Meskipun tiap orang telah mulai bertempur, namun mereka masih sempat melihat betapa tangkasnya Bramanti melawan Sapu Angin yang duduk di atas punggung kuda.
Sapu angin terkejut melihat lawannya yang masih sangat muda itu. Ia tidak menyangka bahwa anak itu mampu bergerak terlampau cepat. Meskipun dari Wondogeni ia telah mendengar bahwa Putut Sabuk Tampar adalah seorang yang luar biasa, yang mampu mengalahkan Wondogeni dengan kawan-kawannya sekaligus. Namun ketika ia melihat tandangnya dengan mata sendiri, hatinya menjadi berdebar-debar. Di mana anak ini menyadap ilmunya itu, desis Sapu Angin di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Sapu Angin tidak dapat lagi menganggap lawannya hanyalah seorang anak muda. Sapu Angin yang duduk di punggung kuda itu tiba-tiba merasa tubuhnya terguncang. Ia sadar sepenuhnya ketika kudanya tiba-tiba melengking dan melonjak. Agaknya kudanya telah tersentuh ujung pedang Bramanti, sehingga kuda itu terkejut dan berdiri di atas kaki belakangnya. Dalam keadaan serupa itulah Bramanti menyerang begitu dahsyatnya. Lawannya yang masih berusaha mencari keseimbangan dengan susah payah berusaha menangkis serangan Bramanti itu. Namun kekuatan Bramanti yang tercurah di dalam senjatanya telah mendorong Sapu Angin demikian dahsyatnya. Ketika kudanya sekali lagi bergoyang, maka Sapu Angin tidak mampu lagi menahan keseimbangannya. Karena itu maka ketika pedang Bramanti sekali lagi menyambarnya, letak Sapu Angin telah mulai bergoyah. Bramanti tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sekali lagi ia menyentuh leher kuda itu dengan pedangnya, sehingga kuda itu pun sekali lagi terlonjak. Sapu Angin benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Karena itu Bramanti menyerangnya dengan garang. Tidak ada jalan lain baginya daripada berguling di sisi lain. Demikianlah Sapu Angin dan Bramanti telah berhadapan dengan kaki di atas tanah. Ternyata keduanya adalah orang-orang yang tangguh dan memiliki ilmu yang jauh melampaui orang-orang kebanyakan. Kidman yang tidak menyangka bahwa keadaan akan berkembang menjadi sedemikian buruknya, masih berdiri dalam kebingungan. Sekali-kali ia bergeser sehingga akhirnya ia berdiri di atas tangga pendopo seperti orang yang kehilangan akal. Halaman rumah Bramanti itu telah menjadi arena pertempuran yang menjadi semakin seru. Orang-orang Panembahan Sekar Jagad telah berkelahi dengan kemarahan yang meluap-luap. Mereka tidak pernah mendapat perlawanan hampir di semua daerah yang pernah dikunjunginya. Dan tiba-tiba kini mereka harus benar-benar bertempur melawan jumlah yang jauh lebih banyak dari jumlah mereka yang hanya 6 itu. Ketika mereka berangkat dari Padepokan Panembahan Sekar Jagad, mereka menyangka bahwa tugas mereka tidak akan terlampau berat, sekedar menangkap Putut Sabuk Tampar, dan pekerjaan itu telah diserahkan kepada seseorang yang memang dapat dipercaya, Sapu Angin. Sedang yang lain hanyalah sekedar mengawasi dan menjaga agar Putut itu tidak sempat melarikan diri. Namun tiba-tiba yang dijumpai adalah anak-anak muda Kademangan Candisari yang seolah-olah menjadi wuru dan melawan mereka sejadi-jadinya. Kitambi yang mempunyai pengalaman cukup banyak ternyata memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan Wondogeni. Meskipun ia tidak dapat menghadapinya sendiri, tetapi ia mampu memimpin perlawanan bersama beberapa anak-anak muda. Dengan demikian betapa garangnya Wondogeni, namun menghadapi mereka hatinya menjadi kecut juga. Di bagian lain Ki Jogoboyo bersama 2 orang pengawal berkelahi mati-matian melawan seorang penunggang kuda. Kekuatan tubuh Ki Jogoboyo ternyata mampu diandalkan. Meskipun ia tidak setangkas lawannya, namun ternyata kekuatannya merupakan kelebihan yang dapat dibanggakan. Sedang kedua kawannya telah membantunya mengisi setiap kekurangan yang ada padanya. Panjang pun telah bertempur mati-matian di dalam sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Sebagai seorang baru, maka Panjang berusaha untuk tidak mengecewakan. Ternyata bahwa ia memiliki keberanian yang cukup, seperti pada saat ia mengendap di padang ilalang menunggu seekor harimau di masa pendadaran. Ia sama sekali tidak mengenal takut meskipun pengalaman
masih kurang, namun bersama kawan-kawannya ia mampu membuat lawannya kebingungan.